Siapakah wanita yang haram dinikahi? Jawabannya kata penulis sini, diharamkan menikahi ibu, yaitu setiap wanita yang memiliki hubungan melahirkan antara engkau dengannya, baik dari pihak ibu maupun ayah, seperti ibunya, ibu bapak dan kakeknya, dari pihak laki-laki dan perempuan, dan seterusnya ke atas. Jadi ibu, nenek, itu semua masuk di dalamnya, dan semua yang berhubungan dengan ibu itu, saudarinya, tante kita ya. Diharamkan juga menikahi anak perempuan, yaitu setiap wanita yang memiliki hubungan nasab dengannya karena sebab kelahiran, seperti anak perempuannya, cucu dari anak perempuannya, atau cucu dari anak laki-lakinya, dan seterusnya. Berarti jalur ke atas langsung, ibu, nenek, dan seterusnya, semua perempuan di atas ini. Kalau perempuan tentu sama ya, masuk di dalamnya di sini, ayahnya, dan semua jalur ke atas, kakeknya dari ayah, dan seterusnya. Bagi laki-laki semua jalur ke samping ibunya, tante-tantenya, saudarinya, dan bagi perempuan semua jalur ayahnya, paman-pamannya, semuanya masuk dalamnya. Kemudian semua jalur ke bawah, anak, cucu, gitu kan, semua masuk di dalamnya. Ini haram untuk dinikahi. Diharamkan juga menikahi saudara perempuan dari semua pihak. Saudara perempuan kita dari semua pihak, maksudnya dari jalur ayah ataupun jalur ibu. Diharamkan menikahi bibi atau ammah. Kalau ammah itu saudari perempuan ayah ya. Kalau saudari ibu namanya khalah. Khalah. Dan saya ingin menganjurkan agar teman-teman sekalian sudah membiasakan bahasa-bahasa ini kepada anak-anak kita nantinya. Jadi kalau saudari ibu panggilnya khalah. Ya. Kalau saudari ayah ammah. Jadi misal namanya Aisyah, kita mengatakan amma Aisyah, gitu kan? Sebenarnya kalau lengkap dikatakan ammati Aisyah, tanteku dari ayah Aisyah. Ini perlu sekali. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak bedain saudari ayah, saudari ibu, semuanya kita panggil tante kan? Kita nggak bisa bedain mana tante dari ibu, mana tante dari ayah. Kalau dalam bahasa Arab dibedain. Saudari ayah, ammah, saudari ibu, khalah. Kenapa dibedain teman-teman sekalian? Karena dalam Islam kedudukan khalah lebih tinggi daripada ammah. Ya, kedudukan saudari ibu lebih tinggi daripada saudari ayah. Jadi kalau ibu kita meninggal, yang wajib kita bakti adalah saudarinya, khalah. Sementara ammah ini datang setelah khalah itu. Kalau kita balik, kalau ayah, saudara ayah namanya ammun. Ya, biasa orang-orang Arab memanggil ammi ya, berarti pamanku, Kalau saudara ibu khal. Kalau tadi kan saudari khalah ya. Kalau ini khal. Nah ini juga perlu dibedain. Mana mana saudara laki-laki ayah, mana khal, saudara laki-laki ibu. Kenapa? Karena dalam Islam, am itu lebih tinggi daripada khal. Kalau kita berbakti ya, kalau ayah kita meninggal, ada om kita, om dari ayah, om dari ibu. Om dari ayah yang lebih tinggi. Tapi kalau tante, lebih tinggi yang dari ibu daripada dari ayah. Jelas ya? Ya masih bimbang kayaknya. Jadi kalau dalam berbakti kepada orang tua, kalau orang tua kita sudah meninggal, ibu ayah misalnya meninggal, maka yang kita prioritaskan dari kalangan perempuan, saudarinya ibu. Dari kalangan laki-laki, saudarinya ayah. Baru datang setelahnya, saudara ibu dengan saudari ayah. Jelas? Kalau belum juga apa boleh buat? Tidak mungkin diulang-ulang terus. Baiklah. Adapun bibi paman atau ammal jika paman itu dari pihak ayah, maka ia adalah bibi ayah. Maksudnya kalau kita punya ayah, bibinya ayah kita atau tantenya ayah kita, sama juga. Tante ayah ya tante kita juga. Tante ibu ya tante kita juga, gitu. Maka ia adalah bibi ayahnya. Jika dari pihak ibunya, maka bibinya adalah wanita asing baginya. Jadi ia tidak termasuk dalam kategori bibi. Adapun bibi ibu, maka ia termasuk dalam kategori bibinya sebagaimana bibi ayahnya termasuk dari kategori ibu bibinya. Jadi gini maksudnya.
Kalau seandainya ayah kita punya tante dari, misal anggap kita posisi ayah kita ya. Kita di posisi ayah, kita bukan posisi anak sekarang. Kita posisi ayah. Maka tante-tante kita dari ayah ini, dari kita ini, maka itu sama dengan tantenya anak kita. Ya. Tapi tidak terjadi pada pasangan hidup mereka ya. Seperti istri paman, istri ini tidak terjadi, bukan mahram itu. Istri paman bukan mahram. Seperti jalur dari ibu, saudari ibu atau tantenya ibu, tante kita juga. Tetapi suami tante bukan mahram. Jelas ini? Kenapa kayak bingung gini? Yang bujang biasa bingung ya. Jadi jangan sampai, karena kita di Indonesia gini, kadang-kadang istri paman kita panggil apa? Tante. Ya kan? Suami tante kita panggil? Bagaimana beda yang sekarang antara om kita yang kandung dengan ini suaminya tante gitu kan? Kalau sama semua namanya. Makanya dalam bahasa Arab tidak disebutkan istri tante itu khal atau ammah. Tidak disebut juga suami tante itu am atau khal. Tidak disebut istilah itu. Dikatakan ini istri tante saya. Ini istri paman saya. Ini suami tante saya. Begitu dalam bahasa Arab. Tidak disebutkan istilah paman dan tante. Karena ini memang tidak masuk dalam mahram. Kapan cerai dengan paman kita atau dengan tante kita, berarti terbuka pintu untuk menikah. Nah bukan mahram, sama ponakannya. Yang tidak boleh dalam Islam adalah menggabungkan antara ponakan sama tante kalau poligami. Tapi kalau bercerai, itu boleh. Seperti itu pemahamannya. Kemudian diharamkan menikahi bibi dari pihak ibu atau khalah. Ini kan tadi yang saya bilang ya. Yakni saudara perempuan ibunya dan ibu ayahnya dan seterusnya ke atas. Adapun khalahnya adalah wanita asing. Sedangkan jika seibu, maka bibi khalanya haram karena ia adalah bibi khal juga. Ya. Nah, jika kalau jalur langsung dari orang tua kita sama saja. Tapi ringkasnya gini, tadi saya bilang, tante ayah ya tante kita juga, tante ibu ya tante kita juga. Omnya ayah ya om kita juga bagi perempuan, dan omnya ibu juga om kita. Seperti itulah. Jadi sama saja jalurnya, tidak boleh menikah. Dikatakan sini adapun bibinya ammatul khal, bibinya paman kita dari ibu, maka jika bibi khal itu seibu, maka bibinya adalah orang asing, dan jika seayah maka bibinya haram karena ia adalah bibi ayahnya. Haram maksudnya mahram ya. Haram untuk menikah maksudnya. Diharamkan menikahi anak perempuan, saudara laki-laki, keponakan maksudnya, dan saudara perempuan. Ini mencakup saudara laki-laki dan saudara perempuan dari pihak mana saja, sebapak maupun seibu, dan anak perempuan keduanya serta seterusnya ke bawah. Jadi semua ponakan nggak boleh, gitu kan? Semua ponakan tidak boleh untuk kita nikahi. Tetapi hukumnya sama dengan paman. Pasangan ponakan bukan mahram. Ya. Pasangan tante dan om bukan mahram, pasangan ponakan juga bukan mahram. Kalau pasangan anak kita, anak mantu mahram. Ya. Itu mahram. Tapi kalau pasangan ponakannya mahram, pasangannya bukan mahram. Jelas ya? Sebagaimana pasangan tante dan om tadi juga bukan mahram. Artinya kalau mereka cerai kita bisa menikah dengannya, terbuka pintu itu. Allah yang maha tinggi dan maha pemurah mengharamkan menikahi ibu yang menyusui, termasuk dalam kategorinya adalah ibunya, ibu dari ibu yang menyusui, baik dari pihak bapak maupun ibu dan seterusnya ke atas. Selain ibu kandung, juga termasuk mahram adalah ibu menyusui. Kalau dia sudah sempat menyusui, tentu khilaf di antara ulama tentang masalah menyusuinya, berapa kali dia kenyang. Ada yang mengatakan 1 kali, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Intinya dia sudah menyusui sampai bayi itu kenyang. Maka berarti menjadi ibunya. Ibu susuinnya ini, kalau punya ibu juga, sudah sama hukum neneknya dia. Hukum neneknya si anak yang menyusui tadi. Dikatakan di sini, jika wanita yang menyusui itu menjadi ibunya, maka pemilik air susu, yakni suami atau tuannya, jika ia hamba sahaya, adalah ayahnya, dan bapak-bapaknya adalah kakeknya. Jadi kalau misalnya ada bayi disusuin oleh seorang ibu, ibunya orang asing,
Misal kita punya anak, ada tetangga kita punya air susu banyak, lalu dia tawarkan diri, kita biarkan anak kita menyusui. Ini orang jauh dari mana, pokoknya gak ada hubungan kerabat sama kita. Maka anak kita jadi punya kerabat sama dia, secara otomatis gitu. Kalau misalnya anak itu perempuan, menjadi mahram suaminya ibu itu. Ya. Kalau dia anak laki-laki yang disusui, menjadi mahram si ibu itu. Dan semua jalur ke atasnya mereka. Jadi ayahnya, ibunya, si ibu yang menyusui ini semua menjadi mahram, tapi bagi anak ini saja ya, bukan bagi semuanya. Jadi anak yang disusui dia yang langsung punya hubungan dengan orang dari ibu yang menyusuinya. Sama dengan anak-anaknya ibu itu juga jadi mahramnya dia, tetapi tidak berlaku pada saudaranya dan saudarinya anak yang disusui. Misal anak ini disusui, misal namanya Ahmad, kemudian Ahmad ini punya saudari Aisyah misalnya, ya. Ahmad ini disusui oleh ibu bernama Hafsah misalnya. Ibu ini punya, Hafsah ini punya anak banyak, maka si Ahmad bersaudara susu sama anak-anaknya si Hafsah, gitu kan. Tapi tidak berlaku pada Aisyah ini. Adiknya Ahmad yang perempuan tidak berlaku, bisa menikah sama saudara-saudaranya atau anak-anaknya Hafsah tadi. Jelas ya? Baik. Bagus kalau ada anak kecil bilang jelas. Berarti malu orang tua kalau nggak ngerti. Gitu. Dikatakan di sini ya. Maka harus diingatkan pada wanita yang menyusui selaku pemilik air susu yang dititipkan oleh ayah atau suami wanita itu bahwa ia adalah ayah dengan cara yang lebih utama karena air susu itu miliknya dan air susu mengalir karena persetubuhan yang dilakukannya. Kenapa suaminya ibu yang menyusui jadi mahram bagi anak yang disusui? Apa sebabnya? Karena dihitung dalam Islam air susu yang ada di payudara si perempuan tadi itu termasuk yang punya andil suaminya. Karena suaminya yang meletakkan benihnya sperma, akhirnya hamil, akhirnya keluar air susu. Itu rentetannya dari sperma tadi. Berarti sebenarnya air susu itu juga bukan cuma ibu itu, suaminya pun memiliki hak di situ. Maka itu sebabnya kenapa anak perempuan kalau disusui oleh seorang wanita yang menyusui, suaminya ibu yang menyusui jadi mahramnya. Karena ASI itu juga punya si suami tadi. Karena itu Nabi SAW memutuskan keharaman air susu al-fadl. Dan al-fadl adalah disebutkan di footnote nomor 145 suami. Yakni air susu yang dihasilkan wanita setelah suaminya menyutubuhinya dan setelah ia melahirkan. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Maksudnya memutuskan hukumnya kalau itu adalah mahram. Jadi ini sahih berdasarkan nas. Beliau mengisyaratkan bahwa keharaman karena sepersusuan itu menjalar hingga pada ibu wanita yang menyusui dan ayahnya dari penyusuan. Ia telah menjadi anak bagi keduanya dan keduanya menjadi ibu bapak baginya. Konsekuensinya, saudara perempuan dan saudara laki-laki keduanya adalah paman dan bibinya. Sedangkan anak-anak keduanya, baik laki-laki maupun perempuan adalah saudaranya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam firman-Nya, surah An-Nisa ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari atau saudara perempuan kalian sepersusuan. Ini juga termasuk mahram. Makanya Bapak Ibu sekalian ada dua hal yang perlu digarisbawahi di sini masalah sesusuan ya. Ibu-ibu jangan pernah menawarkan asinya kepada siapapun, baik itu punya hubungan kerabat atau tidak punya hubungan kerabat, anak tetangga, anak teman, kecuali ibu harus siap menjadi ibu susuannya anak itu. Yang berarti anaknya ibu nanti tidak boleh nikah sama anak itu, karena mahramnya, gitu kan? Dan nanti kalau itu anak perempuan, dia seperti anaknya suaminya ibu. Udah harus itu seperti berlaku anak. Semua saudaranya dan saudarinya, ibu susuan dan ayahnya, ayah suami daripada ibu susuan itu, semuanya jadi mahramnya dia. Semua jadi kayak tantenya, jadi kayak pamannya sama semua. Makanya kata Nabi SAW, terharamkan dari susuan apa yang terharamkan dari nasab. Sama, gitu kan? Tapi hanya berlaku bagi anak itu saja ya. Saudaranya anak yang disusui tidak berlaku padanya. Ini mengisyaratkan bahwa keharaman karena penyusuan menjalar ke saudara keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, saudara daripada ibu yang menyusui, yang merupakan aja di tante dan pamannya anak ini atau anak-anaknya ibu itu.
Sebagaimana menjalar dari keduanya ke anak-anak keduanya. Mereka menjadi saudara bagi orang yang disusui. Maka paman dan bibi keduanya dalam kurung baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah menjadi paman dan bibi baginya. Yang pertama berdasarkan nas, ada dalilnya tadi. Dan yang kedua berdasarkan konteksnya atau penjelasannya. Demikian pula itu merambat ke ibu berdasarkan nas dan juga ke ayah berdasarkan konteks. Artinya secara otomatis dia juga menjadi mahram. Gitu kan. Sebagaimana tadi saya jelaskan, ibu yang menyusui, susunya akan keluar karena justru dibuahi oleh suaminya. Berarti punya hak di masalah ASI itu. Ini adalah metode mengagumkan yang dikemukakan dalam Al-Quran yang hanya bisa dilihat oleh setiap orang yang menyelami maknanya dan aspek dilalahnya atau petunjuknya. Dari sini Rasulullah SAW menetapkan bahwa diharamkan dari sepersusuan sebagaimana diharamkan dari nasab. Tetapi indikasi dilalahnya atau penyebab itu dijadikan sebagai argumen ada dua, tersembunyi dan jelas. Beliau menghimpun keduanya untuk umat ini guna menyempurnakan penjelasan dan menghilangkan kesamaran. Indikasi yang jelas itu diketahui oleh orang yang pendek pemahamannya terhadap yang tersembunyi. Ini tentu bahasa beliau ya, bahasa penulis. Maksudnya adalah dengan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya semua yang punya hubungan susu terharamkan sebagaimana orang yang punya jalur nasab, ini akan menghilangkan semua yang samar. Memberikan penjelasan ternyata dengan menyusui saja sudah terbuka pintu kekerabatan di sini. Tapi sifatnya bukan global seperti kerabat yang semuanya kita dapat menjadi kerabat kita. Tapi ini hanya karena susuan dan hanya si anak yang disusui saja. Ini makna daripada paragraf tadi ya. Karena ini biasanya buku ini menggunakan terjemahan letterlet, makanya saya jabarkan. Allah yang maha tinggi dan maha sempurna mengharamkan menikahi ibu istri atau mertua. Termasuk dalam kategorinya ibu istri dan seterusnya ke atas. Nenek istri misalnya. Gitu. Tentu aneh ya kalau ada yang menikahi itu. Tapi yang jelas itu semua mahram. Artinya boleh nggak saya salaman sama mertua saya perempuan? Boleh. Boleh nggak saya salaman sama nenek istri saya? Boleh. Sudah jadi mahram semua. Sudah jadi mahram semua. Karena kita sudah menikahi anaknya. Ada satu keadaan teman-teman tidak jadi mahram. Kalau seseorang menikahi seorang wanita dan dia belum menggaulinya. Misal ada orang pas menikah, meninggal istrinya. Belum sempat digauli sama dia. Atau terjadi clash, entah apa sebabnya, belum digauli, cerai. Maka pada saat terceraikan, belum digauli, maka mertua dia yang tadi jadi mertua itu bukan jadi mahram. Karena syarat menjadi mahramnya digaulinya si istri. Jelas ya? Jadi harus ada hukumnya, hukum syariahnya di sini. Sama misalnya kalau seseorang nikah sama janda punya anak. Kalau seseorang ini, misal si A menikahi si B, si A ini laki-laki, si B perempuan, dan perempuan si B ini janda punya anak C. Anaknya perempuan, udah gadis. Lalu menikahlah si laki-laki sama ibu janda ini. Setelah dia menikah, kalau dia sudah menggauli si janda, sudah berhubungan walaupun cuma sekali, anak si janda jadi mahram. Karena ibunya sudah digauli. Dan itu abadi ya. Artinya biar dia cerai sama istrinya nanti, anaknya perempuan itu nggak boleh dinikahi sama dia. Ya, sama dengan mertua. Kalau kita sudah, seseorang laki-laki sudah menggauli perempuan istrinya, berarti mertuanya walaupun dia cerai tetap menjadi mahramnya. Di sini dikatakan Allah yang maha tinggi dan sempurna mengharamkan menikahi ibu istri atau mertua termasuk dalam kategorinya ibu istri dan seterusnya ke atas. Baik dari nasab maupun penyusuan, baik ia sudah menggauli istrinya maupun belum menggaulinya, karena sebutan tersebut telah berlaku untuk mereka semua. Ini khilaf di antara ulama. Ada pendapat yang mengatakan kalau dia sudah akad nikah walaupun sudah digauli sudah jadi mahram, gitu. Tapi pendapat tadi yang saya bilang dan Allah alam saya lebih cenderung pada pendapat itu memang harus digauli karena memang ada ayat Al-Quran yang menjelaskan begini tentang masalah dan wanita-wanita alladzi dakhaltum bihin, begitu ayatnya. Ayat yang anak-anak perempuan dari ibu yang telah kailan gauli ibunya itu menjadi mahram. Itu dalam surah An-Nisa, saya tidak teringat sekarang ayatnya, tapi itu yang disebutkan gitu. Allah Azza wa Jalla, Allah Maha mengharamkan anak tiri wanita yang berada dalam pemeliharaan suami, yaitu anak wanita dari istri-istri yang sudah digauli. Nah ini yang saya bilang gitu ya. Dengan demikian itu mencakup anak-anak perempuan dan cucu-cucu perempuan, baik dari anak perempuan maupun anak laki-laki. Karena mereka masuk dalam sebutan anak tiri atau rabaib. Jadi kalau janda punya anak perempuan, begitu ibunya digauli tadi,
anaknya jadi mahram bagi suaminya. Ujungnya kita balik ya. Kalau janda tadi punya anak, dia sudah bergaul sama laki-laki yang jadi suaminya, berarti anaknya dia jadi mahramnya. Seperti itulah ya. Allah yang Maha Tinggi mengharamkan anak tiri wanita yang berada dalam pemeliharaan suami, yakni anak wanita dari istri-istri yang sudah digauli. Dengan demikian, itu mencakup anak-anak perempuan dan cucu-cucu perempuan mereka, baik dari anak perempuan maupun anak laki-laki. Karena mereka masuk dalam kategori anak tiri atau anak naungan robaib. Pengharaman ini dibatasi dengan dua batasan. Yang pertama, mereka berada dalam pemeliharaan suaminya. Yang kedua, ibu mereka sudah digauli. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jika belum terjadi persetubuhan, maka belum ada pengharaman, baik perpisahan itu terjadi karena kematian atau perceraian. Inilah yang ditunjukkan oleh Nas. Sementara Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dan orang-orang yang sependapat dengannya serta Ahmad, Imam Ahmad maksudnya dalam satu riwayat darinya, berpendapat kematian ibu dalam hal pengharaman anak tiri sebagaimana ibu yang sudah digauli. Karena kematian menyempurnakan mahar, mewajibkan iddah dan hak pewarisan. Ada satu pendapat, Zaid bin Thabit, sahabat Nabi, dan juga Imam Ahmad bilang di pendapat mereka, salah satu pendapat tentu jumhur ulama mengatakan kalau belum digauli nggak mahram. Baik itu meninggal atau cerai. Seseorang menikah sama janda, punya anak perempuan, begitu dia nikah, meninggal istrinya belum digauli. Kan tadi pendapat jumhur, ini berarti anaknya belum mahram, karena dia belum gauli. Meninggal atau cerai sebelum digauli. Tapi Imam Ahmad rahimahullah memiliki salah satu pendapat mengatakan kalau wanita yang dinikah itu janda tadi punya anak, walaupun belum digauli tapi bukan karena perceraian, tapi karena mati. Begitu dia masuk malam pertama, istrinya mati di atas ranjang. Oh iya, gitu ya. Dia belum gauli tapi mati. Imam Ahmad mengatakan berarti ini hukumnya kalau perempuan itu punya anak perempuan, walaupun dia belum gauli istrinya karena meninggal, ini tetap mahram. Kata Imam Ahmad. Tapi tadi jumhur mengatakan tidak. Karena syaratnya harus menggauli ibunya itu. Karena kematian, kata beliau di sini. Kalau Imam Ahmad alasannya mengatakan karena kematian menyempurnakan mahar. Kan orang kalau cerai sebelum digauli, misal ada perempuan menikah sama seorang laki-laki, lalu dia bilang, udah saya nggak suka sama kamu, nggak jadi. Sebelum disentuh, maka syaratnya kan dia harus kembalikan mahar. Utuh, berapa dia maharnya ambil utuh gitu kan. Misalnya dikasih dia 100 juta, dia kembalikan 100 juta. Ya, itu. Tapi kalau seandainya perempuan itu mati, belum digauli tapi meninggal, berarti kan otomatis putus hubungan. Nah di sini dalam hukum fikih, maharnya nggak dikembalikan karena dia mati. Jadi hak waris. Jadi hak waris. Kata Imam Ahmad karena kematian menyempurnakan mahar. Maksudnya beda, kalau orang mati mahar gak dikembalikan, tapi kalau cerai mahar dikembalikan kalau belum digauli. Kemudian mati juga mewajibkan iddah. Ya, mati juga mewajibkan iddah dan hak pewarisan. Jadi misal gini, ada perempuan baru nikah sama laki-laki, sekarang kita balik, suaminya yang mati. Baru habis akad nikah, masuk di kamar, suaminya kena jantung mati. Ini contoh. Artinya belum menggauli istrinya. Di sini berlaku masa iddah. Berlaku masa iddah. Nggak usah dibayangkan. Mudah-mudahan antum nggak kena itu. Karena rugi ini kayak belum jantungan. Jadi kalau kita balik sekarang suaminya yang mati, dalam hukum fikih berlaku masa iddah. Masa iddah meninggal suami 4 bulan 10 hari. Padahal perempuan ini belum dibenihi sama sekali gitu kan. Maka tetap saja berlaku masa iddah. Di sini dikatakan karena kematian mewajibkan mahar, mewajibkan iddah dan hak pewarisan. Suaminya mati, belum pernah gauli istri ini, tetap istri dapat hak waris. Kalau mati ya, beda dengan kalau cerai belum digauli. Dia harus perempuan, kalau perempuan penyebabnya dia harus kembalikan mahar, gitu kan? Dan tidak ada masa iddah, belum digauli. Cerai begitu saja. Nah, tiba-tiba masuk ada sesuatu yang semoga Allah tidak jadikan, bisa syarat apalah, sesuatu dia lihat aib di badannya istrinya atau di badan suaminya, atau ada sesuatu yang dia sembunyikan. Mungkin tadinya dikelihatannya saleh tapi ternyata siapkan khamr di kamarnya, mengajak mabuk pasangannya. Ada terjadi kan begitu. Nah ini terus pasangannya nolak, saya nggak mau. Sebelum digauli udah minta cerai. Nah ini semuanya hukumnya berbeda tentunya ya. Ini kalau cerai begini tidak ada warisan, tidak ada iddah,
Kan itu. Dan kalau perempuan yang mau diceraikan, kembalikan maharnya. Dikatakan jadi sang suami telah menjadi seperti orang yang telah menggaulinya. Kalau dia meninggal maksudnya. Kalau dia meninggal, belum menggauli, si suami meninggal, maka sama saja hukumnya dia sudah menggaulinya. Sementara mayoritas ulama menolak hal itu. Makanya tadi saya bilang, jumhur ulama mengatakan tidak. Kalau jumhur, mayoritas ulama bilang, kalau dia masuk di kamar, malam pertama, belum digauli istrinya, sudah mati istrinya, berarti nggak ada hubungannya sama sekali. Berarti dianggap terputus masalah jalur-jalur mahram itu. Anaknya si perempuan, ibunya si perempuan, ini terputus semua. Gitu kan? Terputus semua. Jadi misal dia menikah sama wanita, wanita ini masih gadis misalnya, kemudian dia masuk di kamar meninggal, lalu otomatis kan tidak belum digauli. Maka ibunya si perempuan ini, misal ibunya si anak istrinya ini sekarang yang mati ini ibunya menjanda, maka tadi yang tadi jadi anak mantunya ini bisa menikahi mertuanya, karena ini belum dia gauli si perempuan itu. Ini pendapat jumhur ulama dan ini yang lebih kuat. Kalau Imam Ahmad bilang enggak. Kalau orang mati beda dengan cerai. Kalau mati berarti berlaku hukumnya semua seperti dia sudah menggaulinya. Makanya beliau mengatakan sementara mayoritas ulama menolak hal itu. Artinya tidak bisa. Mati ya mati berarti belum menggauli. Harus syaratnya dia menggaulinya. Menurut mereka, istri yang mati tidak secara otomatis menjadi wanita yang sudah digauli. Sehingga anak perempuannya tidak diharamkan untuk dinikahi. Allah yang maha tinggi dan maha pemurah telah membatasi pengharaman dengan persetubuhan dan menegaskan ketidakharamannya jika masih belum digauli. Karena memang pernikahan kan 50% biologis itu. Makanya juga contoh misalnya dalam bab pernikahan, itu kalau ada orang, ini makanya hati-hati teman-teman, terutama laki-laki, jangan mudah sekali mengucapkan kalimat cerai. Jadi jangan terikut-ikut dengan istri ya. Sedikit istrinya marah, ngambek, ceraikan saya. Oh iya, saya ceraikan kamu. Tidak boleh ini. Istrinya kan ikut perasaan. Jangan dia juga ikut-ikut perasaan. Atau istrinya tantang dia, kalau kau jantan, ceraikan saya. Ya sudah, saya jantan, saya ceraikan kamu. Tidak boleh. Berarti dia bukan jantan pada saat itu. Karena dia sama betina, sama dengan istri. Jangan, tidak boleh. Jangan ikut-ikutin ya. Makanya Allah jadikan kalimat cerai di mulut suami, karena suami itu diberikan akal lebih dominan. Perempuan itu tidak dibawain bunga yang dipesan, bisa minta cerai. Kalau cerai di tangannya ibu-ibu sudah 1000 kali cerai. Cerai kamu, cerai. Tidak diantar sedikit cerai, ngambek cerai. Dandan tidak disentuh cerai. Wah ini masalah semua ini. Makanan dimasak nggak disentuh cerai. Wah. Kalau suami kan pulang, masak nggak? Nggak masak ya sudah, nggak apa-apa. Nggak ada dia bilang, kamu nggak masak saya ceraikan. Nggak. Suami tidak begitu, nggak pakai begitu. Ya makanya di sini kalau seandainya ada laki-laki, dia ceraikan istrinya 3 kali. Naudzubillah, saya ceraikan kamu. Kalimat jelas, lafaz sadar, tidak gila. Ya, dia mengatakan saya ceraikan kamu. Jadi 1. Besok diucapin lagi, lusa diucapin lagi 3 kali. Maka ini nggak boleh kumpul lagi kan? Tidak boleh kumpul lagi nih. Syaratnya supaya bisa terbuka, bisa kembali lagi, si perempuan harus selesai masa iddah 3 kali haid, nikah sama laki-laki baru. Nikah sama laki-laki baru, suaminya, tapi bukan rekayasa. Kalau rekayasa itu namanya al-muhallil dan muhallal lahu. Ini dilaknat sama Allah, nggak boleh. Jadi misalnya laki-laki bilang, dia sudah cerai-ceraikan istrinya 3 kali, kemudian dia nyesal, istrinya nyesal, karena ribut, lalu kemudian si suami bilang sama temannya, kamu nikahi istri saya, setelah akad nikah langsung ceraikan, hanya syarat saja. Ini nggak boleh. Ini kata Nabi SAW, Allah melaknat al-muhallil, si mantan suami yang sengaja suruh temannya nikahi istrinya cuma rekayasa. Wal muhallal lahu, temannya yang bantu juga kena laknat. Nggak boleh, harus nikah benar-benar. Kalau betul-betul setelah menikah itu terjadi perceraian, normal juga, baru terbuka variabel kembali kepada mantan suami pertama. Sampai kata Nabi SAW pada saat membahas masalah ini, tidak sah. Tidak sah kalau pernikahan itu cuma direkayasa. Kata Nabi, sampai si suami yang baru merasakan kenikmatan biologisnya sama istri perempuan itu dan perempuan itu menikmatinya. Karena pergaulan yang menjadi syarat semuanya ini. Syarat semuanya. Dan ini juga hikmah teman-teman sekalian. Hati-hati dalam memilih pasangan karena
Laki-laki di sini yang hadir kalau belum menikah, begitu ini perempuan salah, status sperma dan dia hamil, perempuan itu akan jadi ibu anak kita selamanya. Nggak bisa dihapus statusnya. Ini salah di sini, salah semua ini. Makanya kata Nabi SAW, takhayyalu nutafikum. Pilih baik-baik tempat kalian meletakkan benih kalian. Sama dengan akhwat kita. Sembarangan laki-laki hanya karena tampan, hanya karena kaya, hanya karena ini. Dia nggak pikirin masalah akhlaknya, masalah agamanya. Pasti berhubungan biologis. Status sperma, hamil dia, laki-laki ini seburuk apapun akan status ayah anaknya selamanya. Nggak bisa dihapus. Jadi jangan salah pilih. Jangan hati-hati, jangan salah langkah. Ya. Kalaupun kita sudah terlanjur melakukan, Bapak Ibu sekalian, kita beristighfar kepada Allah. Kalau kita memang ada orang kesalahan memilih pasangan dan seterusnya. Dan jangan wariskan kepada anak-anak. Jangan wariskan keburukan. Hamil di luar nikah, sebelum nikah, anaknya juga nggak apa-apa hamil di luar nikah. Ini kebodohan. Mewariskan kebodohan. Nggak boleh. Dikatakan adapun keberadaan anak perempuan dalam pengasuhannya, maka Allah menyebutkannya karena itulah pada umumnya, bukan sebagai pembatasan untuk pengharaman. Jadi tadi beliau bilang syarat supaya anak janda itu menjadi mahramnya si suami sekarang. Jadi janda nikah sama seorang laki-laki. Nah sekarang syaratnya supaya anak janda yang ini, misalnya dia punya anak gadis, jadi mahram buat suaminya dia. Syarat pertama tadi digauli si janda. Syarat kedua, kata beliau, harus dibawa naungan si suami. Jadi tinggal serumah. Kalau misal anak perempuan itu tinggal sama ayahnya. Janda ini cerai sama suaminya, dia punya anak perempuan. Tapi rupanya anak perempuannya ikut sama ayahnya. Ini sudah menikah sama laki-laki baru. Selama bukan tinggal serumah bukan mahram. Walaupun ibunya sudah digauli. Karena ada syarat kedua. Syarat keduanya tadi adalah di bawah naungan. Ini yang beliau bilang di paragraf sini. Adapun keberadaan anak perempuan dalam pengasuhannya, maksudnya pengasuhan si suami janda ini kan. Maka Allah menyebutkannya karena itulah pada umumnya, bukan sebagai pembatasan untuk pengharamannya. Bahkan ini sekedudukan dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Alasan lainnya, karena anak perempuan biasanya di rumah ibunya, maka ia sudah tentu dalam pemeliharaan suami ibunya. Seakan-akan Allah mengatakan, yaitu anak perempuan yang biasa berada dalam pemeliharaan kalian. Di dalamnya berisi manfaat yang mulia, yaitu boleh meletakkan di pangkuannya, maksudnya di bawah naungannya. Ia tidak wajib menjauhkannya darinya, tidak perlu dia pisahkan si anak sama ibunya. Kalau ada orang, misal kalau hukum syar'i, kalau seandainya seseorang menikahi janda punya anak, hukum syar'i, walaupun dia sudah gauli janda atau tidak, anak perempuannya bukan mahram. Bagaimana caranya? Mau ditaruh di mana anak perempuan nih? Kan gitu. Sementara ibunya tinggal serumah sama laki-laki ini. Makanya beliau mengatakan ini ada manfaat yang mulia di sini, yaitu boleh meletakkan maksudnya meletakkan si anak janda itu di pangkuannya, pangkuan si suami. Jadi mahramnya seperti anaknya sendiri. Ia tidak wajib menjauhkan si anak darinya, maksudnya dari ibunya. Ya. Menjauhi makan darinya. Jadi kalau lagi makan, kalau bukan mahram kan tidak duduk sama-sama. Tapi akhirnya duduk sama-sama karena sudah jadi mahram sekarang. Bepergian dan berduaan dengannya. Kriteria ini menunjukkan bahwa hal itu tidak dilarang. Maksudnya memang syariat membolehkan menjadi mahram. Ya. Jadi kalau misal seseorang nikah sama janda, contoh kasus saja, setelah menikah berjalan setahun, meninggal si janda. Meninggal jandanya, tinggal si suaminya janda sama anak perempuannya. Tetap ini seperti anak perempuannya. Walaupun tinggal berdua di rumah. Seperti anak perempuannya sendiri. Dan subhanallah, kuasa Allah, kalau orang masih dalam keadaan fitrah, Bapak Ibu sekalian kata ulama, selama dia masih fitrah, tidak merusak itu dengan mungkin tontonan, mungkin kerusakan moral. Maka memang subhanallah kalau seseorang nikah sama janda, dia sudah nikahi ibunya dan dia gauli, anaknya otomatis muncul perasaan anak. Allah kasih itu bagi si laki-laki. Dia tidak ada keinginan untuk punya syahwat, punya apa, kecuali orang yang rusak fitrahnya. Naudzubillah, memang akhlaknya buruk. Allah tanamkan seperti itu. Sama juga dengan perempuan-perempuan yang masih normal. Misal ada gadis nikah sama duda, kita balik kasusnya. Duda punya anak laki-laki. Lalu menikahlah si gadis ini sama ayahnya yang duda ini nikah. Maka otomatis anaknya duda jadi anaknya dia juga. Walaupun si duda meninggal dunia nantinya.
Tetap aja ini adalah anak-anak, dan Allah tanamkan kalau masih fitrah di jiwa perempuan ini rasa menjadi ibu. Memang sudah begitu. Jadi bisa dikatakan tidak ada syahwat kecuali orang yang rusak fitrahnya, naudzubillah. Baik, dikatakan di sini, tak kalah hal itu tidak kentara oleh sebagian ahli zahir, maka ia mensyaratkan dalam hal pengharaman anak wanita tiri, yaitu ia berada dalam pemeliharaan suami. Maksudnya di sini ada sebagian orang yang mengatakan di bawah naungan suami harus syaratnya. Maka itu ya dilihat daripada pernyataan tadi yang disampaikan sebelumnya. Padahal Allah membatasi pengharamannya dengan menggauli ibunya dan memutlakkan pengharaman ibu istri mertua tanpa membatasi dengan persetubuhan. Penulis selalu mengatakan di sini, dia ingin titip pesan sama kita, tetapi seakan-akan dia bilang begitu ya. Yang saya cenderung padanya, kata penulis, ialah cukup dengan menggauli. Cukup dengan menggauli. Kasus harus dibawa naungan itu menurut saya tidak masuk dalam itu, kata penulis di sini. Kenapa? Karena memang yang jelas dalam ayat Al-Quran adalah masalah menggauli, bersetubuh. Gitu kan? Seperti itulah yang disampaikan oleh beliau. Mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan orang-orang sesudah mereka berpendapat bahwa ibu diharamkan dengan sekedar melangsungkan akad dengan anak perempuannya, baik sudah menyetubuhinya ataupun belum. Sementara anak perempuan tidak diharamkan dinikahi kecuali sudah menggauli ibunya. Mayoritas juga mengatakan mereka tersamar terhadap apa yang disamarkan oleh Allah. Sementara segolongan ulama lainnya berpendapat bahwa firman Allah wanita-wanita yang telah kalian gauli surah An-Nisa 23 adalah kriteria untuk istri kalian yang pertama dan yang kedua, dan bahwa ibu tidak diharamkan kecuali untuk atau dengan menggauli putrinya. Saya simpulkan paragraf ini. Kata beliau, pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya syarat menggauli sudah cukup untuk menjadikan anak si janda tadi menjadi mahram, ini yang lebih kuat. Saya bilang tadi ya, penulis seakan-akan mengatakan itu. Dan ini dia bilang sesuai dengan pendapat juga yang dia pegangi, penulis di sini memegang pendapat itu. Kalau banyak sahabat-sahabat Nabi menganggap wanita ibu mertua itu tidak harus anaknya digauli baru jadi mertua. Tapi dengan menikah saja sudah cukup, ini jadi mertuanya. Ini dalam pendapat yang beliau pegangin. Tentu ini tadi bercampur baur, khilaf di antara ulama ya. Saya bagikan begini. Yang pertama khilaf di antara ulama. Apakah mertua otomatis menjadi mertua pada saat selesai akad nikah? Atau harus anaknya perempuan yang jadi mertua kita ini digauli dulu? Ini khilaf ulama, jadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan cukup dengan akad, maka ini sudah jadi mertua. Kalau cerai sama anaknya walaupun belum digauli, kalau meninggal anaknya, ini tetap mahram kita, mertua ini. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak bisa, harus gaul. Kalau anaknya diceraikan sebelum digauli atau meninggal, gitu kan, maka berarti ini batal jadi mertua. Batal jadi mertua. Jelas ini ya. Nah, pendapat jumhur ya pendapat yang kedua. Pendapat jumhur yang kedua. Artinya harus istri digauli baru orang tuanya istri jadi mahram. Kalau cuma sekedar akad nikah terus meninggal si istri atau cerai tanpa digauli berarti ini batal jadi mertua. Gitu loh. Ini pendapat pertama dulu ya yang sedang dibahas tadi dari beberapa paragraf kita. Yang sedang kita bahas sekarang juga adalah bagaimana dengan anak si janda, statusnya. Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan, kalau sudah akad, walaupun belum digauli si janda, anaknya jadi mahram. Sebagaimana tadi pendapat yang mengatakan, mertua, walaupun si anaknya belum digauli, tetap ini jadi mertua. Jadi, pendapat ulama di sini yang mengatakan mertua otomatis jadi mahram walaupun istri tidak digauli. Mereka juga punya pendapat anak-anak janda walaupun ibunya belum digauli asal sudah akad nikah jadi mahram juga. Jelas ya? Nah, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dan ini jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya harus syaratnya digauli. Kalau istri belum digauli dan cerai atau meninggal, maka orang tuanya istri batal jadi mahram. Yang tadinya sudah sempat jadi mertuanya.
Tapi kalau sempat digauli otomatis jadi mahram. Sama halnya juga anak janda. Kalau ibunya sudah digauli kata jumhur, anaknya jadi mahram. Kalau ibunya belum digauli, tidak jadi mahram, batal. Seperti itulah. Ini yang dibahas tadi dalam paragraf yang baru saya bacakan. Dikatakan sih, namun ia tertolak oleh susunan kalimat dan rangkaian maktuf, ya, antara sifat dengan yang disifati. Ini masih melanjutkan apa yang saya rincikan tadi, ya. Serta tidak boleh menjadikan sifat untuk mudhaf ilaihi, bukan untuk mudhaf. Jadi ini istilah bahasa Arab, grammar bahasa Arab, ya. Mudhaf itu adalah sesuatu yang dipakai untuk bersandar. Mudhaf ilaihi yang bersandar. Seperti misalnya istri Ahmad. Ini namanya yang bersandar dan yang disandari, gitu kan? Seperti itu. Dia ingin rincikan. Misal mertua dari istri. Berarti seperti itu. Dia membahasakan, beliau merincikan di sini apa yang tadi yang saya rincikan, khilaf di antara ulama itu. Kapan si mertua menjadi mahram, kapan si anak janda menjadi mahram, gitu kan? Itu yang dimaksudkan di sini. Jika Anda mengatakan marartu bigulami Zaid al-Aqil. Ini bahasa Arab. Marartu artinya aku melewati. Bigulami pelayanku bernama Zaid al-Aqil, Zaid yang berakal. Maka ini adalah sifat milik pelayan Zaid. Maksudnya berakal adalah sifatnya Zaid itu, bukan milik Zaid, ya. Tapi dia milik pelayan Zaid, ya. Karena dia bilang saya melewatin, ya, saya melewatin anaknya, saya melewatin pelayannya Zaid al-Aqil yang berakal. Saya ulangi lagi. Dalam bahasa Arab dia bilang begini, saya melewatin pelayannya Zaid. Sifatnya pelayan itu berakal. Dalam grammar bahasa Arab, berakal ini kembali kepada siapa? Zaid atau pelayannya? Pelayannya. Itu yang beliau maksudkan. Jadi kalau orang bilang seperti itulah, mertua istri saya, kan gitu. Dia hanya bisa jadi mertua kalau ini sudah digauli, sudah jadi istri saya, dan istri adalah penggaulan di sini. Setelah akad, itu yang dimaksud. Jadi ini rincian secara grammar bahasa Arab saja. Di sini beliau mengatakan kecuali bila tidak ada kesamaran, seperti ucapan Anda marartu bigula Hindin al-Katibah. Aku melewati pelayan Hindun si penulis wahyu itu. Jadi maksudnya aku melewati pelayan Hindun. Hindun namanya si pelayan. Maka di sini sudah jelas, tidak perlu lagi disamar, tidak ada sesuatu yang samar. Demikian pula tidak dibolehkan menjadikan satu sifat untuk dua perkara yang disifati atau mausuf yang berbeda hukum, keterkaitan dan amilnya. Ini tidak dikenal dalam bahasa Al-Quran. Demikian pula ini semua sama, ya. Kalau Bapak Ibu bingung, ini rincian tadi yang saya jelaskan khilaf itu saja. Kapan mertua bisa menjadi status mertua, kapan anak dari pasangan kita menjadi status anak kita. Ini yang sedang dirincikan oleh beliau dari sisi grammar bahasa Arabnya. Beliau mengatakan keterkaitan dengan amilnya. Ia tidak dikenal dalam bahasa Al-Quran. Demikian pula mausuf yang disifati yang beriringan dengan sifat lebih berhak dengan sifat itu karena berdekatan. Dan yang dekat itu lebih berhak dengan sifatnya selama tidak ada keperluan mendesak untuk memindahkan sifat itu darinya atau membawanya kepada yang lebih jauh. Intinya beliau ingin sampaikan adalah tadi saya bilang, kalau kita mengatakan orang tua istri saya, dia akan menjadi orang tua kita kalau anaknya sudah jadi istri dan syarat istri digauli. Anak istri saya, kapan bisa menjadi anak saya? Kalau istrinya sudah digauli. Karena sebenarnya anak ini punya si perempuan itu. Itu yang dijelaskan dari secara grammar bahasa Arab. Kata beliau, jika ditanyakan dari mana kalian memasukkan anak wanita tirinya yang adalah putri sahaya wanitanya yang telah digaulinya, padahal sahaya wanita itu bukan termasuk istrinya. Beliau menjawab, sahaya wanita itu masuk dalam kategori istrinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 223, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum.
Istri-istri adalah seperti tanah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tempat atau tanah tempat bercocok tanam kalian sebagaimana kalian kehendaki. Jadi beliau pindah ke masalah baru nih. Apa masalah baru itu? Kalau ada seorang muslim, dia bukan nikah dengan wanita yang bebas. Kan ada dua istilah, ada bebas, ada budak, sahaya. Kalau ada orang menikahi wanita bebas atau wanita menikah dengan laki-laki bebas, namanya hur, gitu kan? Orang yang bebas, ini syaratnya seperti biasa. Kita akad nikah, kita segala macam dan seterusnya. Nah, kalau sahaya, dia nikahi, maka apakah ada berbeda hukumnya? Misal ada wanita janda bebas dengan sahaya punya anak juga. Apakah beda hukumnya? Kata penulis tidak ada bedanya. Dia menikahi wanita bebas atau sahaya, dia nikahi dua-duanya, tetap saja anak mereka kalau mereka janda, hukumnya sama. Karena Allah mengatakan bahwasanya istri-istri kalian, karena sahaya juga digauli seperti istri, ya, dia nikahi pun sama dengan istrinya walaupun statusnya sebagai hamba sahaya. Istri-istri adalah seperti tanah tempat kalian bercocok tanam, artinya juga dia akan gauli, gitu kan? Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana kalian kehendaki. Kemudian juga Allah SWT menyebutkan ayat Al-Baqarah 187 ini umum untuk istri yang dari wanita bebas atau istri dari hamba sahaya. Sama saja di malam Ramadan boleh menggaulinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatus shiyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Kemudian juga surah An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Dan janganlah kalian kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Ini hukumnya sama saja. Pasangan ayah, pasangan ibu jadi haram bagi anak. Berarti sebagaimana tadi anak haram. Jadi saya, misal seseorang menikah sama janda punya anak perempuan, dia sudah gauli ibunya, anaknya jadi mahram kan? Berarti ini tidak boleh saya nikahi ini, anaknya istri ini. Sekarang berlaku hukum yang sama. Si anak itu tidak boleh nikah sama ayah atau pasangan ibunya. Hukumnya berlaku sama. Jadi bukan cuma satu pihak. Bukan cuman si laki-laki yang menggauli janda sehingga anak perempuannya jadi mahram, tidak. Berlaku juga pada anaknya si janda kepada pasangan ibunya. Ya, jadi pasangan ayah, pasangan ibu semua jadi berlaku mahram buat kita. Jika dikatakan sebagai konsekuensinya kalian memasukkan pada kategori firman-Nya ibu-ibu istrimu atau mertua. Dengan demikian ibu hamba sahaya wanitanya diharamkan untuk dinikahi. Jadi sama saja ibunya hamba sahaya dengan ibunya istri dari wanita bebas sama saja. Tetap dihitung mertua, tetap dihitung mahram. Itu kesimpulan dari paragraf kita ini. Ya.